A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa qarraha ilaina al-kufru wal fusuq wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para soimin soimat yang dirahmati Allah, pada perjumpaan pertama dengan saya di awal Ramadan dan juga di Masjid Al-Husna, saya nggak mau bawain yang berat-berat. Saya bawain yang enteng-enteng aja, yang mudah-mudahan setelah itu bisa diamalin, dipraktekkan. Kajian subuh pertama di awal Ramadan tahun ini khusus saya tujukan, saya sampaikan untuk mereka yang sedang punya masalah. Apakah banyak utangnya, nggak lunas-lunas, mungkin ada yang juga sakit nggak sembuh-sembuh, mungkin ada juga yang sedang bermasalah dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, kerja gaji kagak naik-naik, kewajiban banyak, atau apapun masalah yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Untuk itu kajian pertama ini saya sampaikan. Jadi perhatikan baik-baik, kemudian amalkan, praktekkan. Insya Allah dalam 7 hari, 30 hari, atau 40 hari Allah bisa selesaikan semua urusan-urusan kita tersebut. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Hasan Al-Basri ini seorang ulama tabi'in. Tabi'in itu setelah zamannya sahabat Nabi. Suatu saat Hasan Al-Basri kedatangan banyak orang. Mereka datang ke majelis taklimnya, mereka datang ke masjidnya, mereka datang ke rumahnya. Banyak orang pada datang. Ngapain mereka datang? Mereka mau ngadu. Mereka mau curhat tentang masalah persoalan-persoalan hidup mereka. Ada yang bilang begini, wahai imam, kami suami istri telah menikah belasan tahun tapi kami belum punya anak. Apa yang harus kami lakukan? What should we do? Hasan Al-Basri cuma jawab singkat, istaghfirillah. Mohon ampunlah kepada Allah dengan banyak membaca istighfar. Ada lagi yang datang, ya Syekh, anak kami sakit udah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Apa yang harus kami lakukan? What should we do? Hasan Al-Basri juga jawab, istaghfirillah. Mohon ampunlah kepada Allah dengan banyak membaca istighfar. Datang lagi rombongan orang-orang. Ya Imam, negeri kami sudah hampir 1 tahun tidak turun hujan. Ternak-ternak pada mati, tanaman pada mati. Apa yang harus kami lakukan? Hasan Al-Basri juga jawab singkat, istaghfirillah. Datang lagi rombongan pengusaha, wahai guru, kami pengusaha bangkrut, modal habis. Kami udah gak tahu harus yang kami lakukan apa. Palak pusing, keluarga terantar. Apa yang harus kami lakukan? Kembali Hasan Al-Basri cuma jawab with a single words, dengan kata-kata satu kalimat sederhana, istaghfirillah. Orang-orang bingung. Yang ngadu banyak Pak, persoalannya macam-macam. Kenapa jawabannya cuma satu? Tapi karena yang ngomong ini ulama besar, ulama alim, ulama yang paling top pada masanya itu, ya umat ngikutin aja, dipraktekin. Setelah dipraktekin, semua masalah mereka selesai. Yang sakit sembuh, yang gak punya anak jadi punya anak, yang negerinya kekeringan turun hujan jadi subur, jadi makmur, yang bisnisnya bangkrut
punya modal lagi, bisnisnya jalan lagi. Hampir semua persoalan yang mereka hadapi selesai dengan membaca istighfar. Lafaz istighfar, Bu, Pak, kalau kita malas tuh gini aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang malas tuh. Kalau mau panjangan dikit, astagfirullahalazim. Lebih panjang lagi, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau yang paling panjang namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Kalau saya sendiri punya istighfar dapat dari guru saya, amalan dari guru saya. Ini saya ijazahin, kalau mau praktekin. Jadi satu saat saya punya guru orang Betawi di Jakarta, Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Anaknya Abdullah Syafi'i. Ini ulama besar Betawi. Satu saat dia panggil saya, "Nah Valentino, ya ayah, sini." "Kenapa ya?" "Ayah mau kasih antum ijazah. Ayah mau kasih antum amalan. Antum praktekin ya." "Siap ayah." "Gimana bunyinya?" Nah, bunyinya begini. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, li untuk diriku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, min jami'il ma'asi wa dzunub dari banyaknya maksiat dan dosa-dosa, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya upaya kecuali hanya milik Allah yang Maha Al-Ali, Maha Tinggi, Al-Azim, Agung. Saya praktekin, Pak. Saya yakinin, saya praktekin, bener, Pak. Saya pernah sakit, Pak, tergeletak, terbaring di tempat tidur hampir 1 tahun, nggak ketahuan sakitnya apa, Pak. Nggak ketahuan sakitnya apa. Ketika ketemu sakitnya banyak banget. Sakit penyempitan tulang belakang, sakit pengapuran pada leher, wah macam-macam, ada 7 penyakit. Saya usap-usap dada saya yang sebelah kanan, saya bacain istighfar sama saya bacain salawat. 7 bulan ketemu, Pak, jantung saya bocor. Ketahuan jantungnya bocor. Berapa tahun lalu dioperasi, Pak. Ini kalau saya buka dada saya kasih lihat bapak-bapak, ada resletingnya, Pak. Jadi tulang rusuk paling atas nih, kan atas di sini tulang rusuk, paling bawah kan di sini. Itu digergaji semua, Pak. Digergaji tuh, krek. Gergaji tulang rusuk saya. Tes putus semua, dibuka. Dibuka, diangkat, digunting jantungnya, ditaruh di piring, Pak. Dioperasi di luar tubuh. 6 jam mati saya, Pak. Secara teknikal I'm dying in 6 hours. Secara teknikal saya mati 6 jam. Jantungnya di luar tubuh. Direparasi, diganti klepnya pakai titanium. 6 jam setelah dioperasi, jantungnya kan pertama-tama begini. Lama-lama kan diem, kagak berhenti berdetak. 6 jam secara teknikal saya mati. Diganti pakai titanium, mitral left surgery. Mitral left surgery itu artinya klep sebelah kiri. Karena dia mitral left itu adanya di bawah, jadi memang jantungnya harus turun mesin, nggak bisa nggak turun mesin. Pakai titanium, selesai operasi dia lihat udah bagus, pasangannya dudukannya udah bagus, masukin lagi, Pak. Masukin lagi di jantung, tadi darah pakai mesin, paru-paru pakai mesin, colokin lagi. Celak ke jantungnya, terus jantungnya dipencet-pencet. Oke, kalau orang serangan jantung kan ditekan-tekan gitu kan, nah, dipumping gitu, dikejutin gitu, pencet-pencet begini lagi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama jamaah Al-Husna. Disebabkan banyak amal, banyak macam-macam deh.
Saya punya utang, ya sebagai pengusaha utang miliaran. Panggil pengadilan, saudara terdakwa, berdiri kita, sedang perdata, lunas Pak. Kenapa? Disebabkan oleh istighfar. Jadi istighfar itu dahsyat. Bapak-bapak mau baca yang singkat, astagfirullahalazim, mau yang sedang, mau yang panjang, atau mau yang saya dapat dari guru saya. Tapi Pak, kalau dapat satu ilmu, saya dapat nih ilmu dari satu guru, saya selalu bandingin, tanya sama guru yang lain. Takutnya apa? Takutnya ini ajaran salah. Mohon maaf lah, saya ini ada darah Betawi, guru saya orang Betawi. Kalau orang Betawi kadang-kadang suka lebih. Takut kita kagak roji ajarannya. Kalau sesat kita yang ngajarin, apalagi nyampein, diamalin, sesat lagi kita. Saya pergi ke rumah guru saya tinggal di Tugu Pak, di Cimanggis dekat RTM situ. Di seberang komplek rumah saya ada komplek Timah, saya di Gereja Tugu Asri. Ada komplek Timah, ada guru saya situ, Dr. Muslih Abdul Karim, pesantren Baitul Quran. Saya pergi ke rumahnya, saya tanya, Assalamualaikum Kiai. Ya Ustaz Pandi, masuk, duduk. Ada apa nih? Aneh pengen tanya ilmu sama antum Ustaz. Aneh dapat ilmu, dapat amalan dari guru saya Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Amalan, bunyi amalannya kayak tadi. Saya tanya, menurut Kiai Muslih itu bener apa enggak? Saya takutnya saya amalin salah. Ustaz Muslih bilang begini, Ustaz Valentino, yang pertama beliau itu guru saya juga, ya satu perguruan saya bilang. Yang kedua katanya, beliau itu besan saya, dia besan. Yang diajarin kepada antum itu ada di dalam surat Nuh, nanti kita bahas sedikit. Surat Nuh surat 71 ayat 10 sampai 12. Ada di situ. Nih, aneh tambahin buat antum. Dapat tambahan saya. Tambahannya apa Syekh? Tambahnya doanya Nabi Yunus. Kan tadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tambahin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus ketika Nabi Yunus dalam 3 kegelapan. Nabi Yunus dimakan, ditelan sama ikan paus, dibawa ke dalam laut yang ribuan kilometer. Di dalam ikan paus kagak ada lampu, gelap. Dibawa ke dalam lautan yang kilometer berkilometer, di laut yang paling gelap, dan di malam hari. 3 kegelapan. Nabi Yunus cuma zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selamat Nabi Yunus dikeluarin lagi, taruh lagi sama Allah di pantai. Saya amalin. Yuk kita bahas dikit. Kalau ente males, baca aja astagfirullah atau astagfirullahalazim atau astagfirullah, terus ya macam-macam. Kan gampang tuh. Bisa dibaca sama bapak-bapak lagi naik motor, lagi naik kereta, ibu-ibu lagi masak, lagi ngepel, lagi nyuci, asal jangan di kamar mandi, sambil gendong anak, bapak-bapak sambil nyiram tanaman, sambil nungguin rapat, bahkan sambil ente dengerin orang pengajian, ente istighfar aja. Gampang. Anytime, anywhere. Kapan saja dan di mana saja. Itu amalan enteng, gecel, gampang. Tapi balasannya apa? Nah, ini yang kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 71, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul tastaghfiru rabbakum. Maka dikatakan, mohon ampunlah kalian kepada Allah dengan banyak membaca istighfar. Innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Pak, saya ini umur tahun ini 54 tahun. Kalau saya balik umur 13, artinya sudah 41 tahun. Saya mukallaf kan, udah balik. Kena dosa kan?
41 tahun. Ini mata, ini mulut, ini tangan, ini kaki, ini hati, ini pikiran. 41 tahun catat dosa. Kalau yang umur 54, yang 60, yang 65, kecuali bocil-bocil yang belum balik doang. Ya sebanyak itu dosa kita. Maksiat kepada Allah. Dan ini Ramadan, kesempatan kita bakar semua itu. Tapi kata Allah, kalaulah hambaku punya dosa sepenuh langit dan bumi, dosa sepenuh langit dan bumi, ya rasanya kita nggak sepenuh langit dan bumi deh. Tapi seumur-umur kita sudah balik, ya sebanyak itu dosa kita kelihatannya. Mereka datang kepadaku, kata Allah, dengan mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Di situ dahsyatnya kita punya Allah, punya Tuhan yang namanya Allah, yang punya rasa pengampunan, yang punya jiwa pengampunan, yang Maha Pengampun, diampunin. Innahu kana ghaffara, diampunin sama Allah kalau kita datang kepada Allah dengan mohon ampun. Setelah diampuni kepada Allah, jadi nggak usah putus asa kita yang udah umurnya banyak, dosanya banyak. Mohon datang kepada Allah, apalagi di malam-malam Ramadan ini, datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta diampuni dosanya, minta diberikan apa yang kita inginkan. Innahu kana ghaffara. Nah, setelah diampunin sama Allah, pertanyaannya dikasih apa? Nah, ini yang menariknya. Dikasih apa sama Allah? Itu tadi 10, 11. Yang pertama, yursilis sama alaikum mitrara. Setelah diampunin, kata Allah, akan kami turunkan hujan yang deras dari langit. Yursilis sama alaikum, untuk kalian, mitrara, air hujan yang deras. Air hujan yang tidak bikin banjir, tidak bikin bencana, tidak bikin kerusakan, tapi air hujan yang penuh dengan rahmat. Saya begitu baca Pak ayat ke-11 ini, saya mikir, ini ayat turunnya di Arab. Di Arab sekarang banjir, Mekah aja kita lihat kemarin videonya banjir sekarang. Tapi 14 abad yang lalu, kapan turun hujan? Sebulan sekali? Enggak mungkin. 6 bulan sekali? Mungkin. Jadi hujan itu sesuatu yang paling ditunggu, sesuatu yang paling diharap, sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling diingin-inginkan, sesuatu yang paling diidam-idamkan, sesuatu yang pengen didapetin. Jadi pertama, siapa saja yang ahlul istighfar, yang rajin membaca istighfar, yang banyak membaca istighfar, Allah akan berikan apa yang dia mau, dia pengenin, dia inginkan, dia harap-harap, dia tunggu-tunggu, dia idam-idamkan. Apa? Banyak macam-macam. Yursilis sama alaikum mitrara. Yang kedua, wa yumditkum bi amwalin. Siapa saja yang ahlul istighfar, maka akan Allah berikan dia amwal, harta kekayaan. Silakan cari tafsirnya. Amwal itu kalau pakai bahasa Inggris, it's something tangible. Amwal itu adalah sesuatu yang wujudnya nyata, that you can touch, sesuatu yang kamu bisa pegang, bisa sentuh. That is something you can reach, sesuatu yang bisa kamu raih. You can pick, kamu bisa ambil, kamu bisa simpen. Emas, perak, deposito, rumah, mobil, motor, helikopter, villa. Jadi siapa saja yang rajin istighfar akan Allah berikan dia kekayaan yang berwujud benda, materi, barang, fisik. Wa yamditkum bi amwalin, yang kedua. Yang ketiga, wal banin, dan anak-anak yang banyak. Begitu saya ngomong gini, ada yang kata, Ustaz, anak saya udah 11 Ustaz, bini 3 kan? Gitu. Ya kalau gitu aneh doain, ente gak mau punya anak lagi, ente kan pengusaha, Allah kasih ente anak buah yang banyak. Yang ketiga, dikasih anak yang banyak. Pak, Bu, saya punya supir, udah almarhum berapa tahun yang lalu. Waktu kerja ngelamar ke saya, datang, kalau ngelihat ini supir saya namanya Dedi, serem orangnya.
rambutnya gondrong, tingginya 155, badannya gempel, kulitnya hitam, matanya merah. Mantan supir truk antar provinsi. Serem kalau ngelihat orang. Itu ngelamar, saya tanya, "Dad, ya Ustad, lo bener mau kerja sama gua?" "Iya Ustad, tapi kalau lo mau kerja sama gua syaratnya 2. "Apa itu Ustad?" "Yang pertama, lo mesti sholat." "Lo sholat nggak lo?" Dia nyengir. Nah, nyengir lo, kagak sholat lo ya. Syaratnya pertama sholat. "Tapi lo mau sholat nggak?" "Ya Ustaz, sholat. Kalau nggak sholat gue kagak terima." Udah, gue fair-fairan aja nih sekarang. Kalau lo kagak sholat gue kagak terima. "Sholat mau lo?" "Insya Allah Ustaz." "Yang kedua, lo jangan ngerokok. Kalau ngerokok jauh-jauh dari gue kagak demen bau rokok. Lo jauh-jauh ngerokok gue kagak lihat, lo balik lo semprot pakai minyak wangi, ntar gue kasih lo minyak wangi. Yang penting jangan bau rokok." "Bisa nggak 2 ini?" "Bisa Ustaz." Terus saya tanya lagi, "Dad, ngomong-ngomong, lo punya anak berapa?" "Belum punya Pak Ustaz." "Lah, lo udah nikah berapa tahun?" "Udah 7 tahun Pak Ustaz, belum punya anak." "Belum punya." "Dad, lo mau nggak gue kasih amalan, gue kasih ilmu yang insya Allah dengan ilmu ini lo praktekin lo punya anak. Mau nggak?" "Oh mau Pak Ustaz." "Apa Pak Ustaz?" "Istighfar." Tapi cara istighfarnya saya ajarin Pak. Cara istighfarnya begini, lo sholat jangan lo tinggal. Cakep sholat sunat, qobliyah, ba'diyah. Cakep lagi lo tambah sholat duha, sholat hajat paling cakep lo tambah sholat tahajud. Jadi setiap habis sholat lo zikir. Saya suruh zikir Pak. Lo zikir, cara zikirnya gimana? Mata lo merem mata lo sambil bayangin wajah anak, sambil istighfar bayangin wajah anak. Tapi harus kompak. Kalau lu pengen anak laki-laki, lu bayangin anak laki-laki, bini lu anak laki-laki juga. Jangan lu bayangin anak laki-laki, bini lu bayangin anak perempuan. Kembar bisa saya bilang. Terus ya bini lu tetap harus lu samperin. Kalau cuma lu liatin doang, jikirin, pandai bisa punya anak lo. Udah, saya punya kantor beberapa di Cibubur itu, rumah saya di kantor ya kira-kira 20 sampai 30 orang karyawan saya yang di Cibubur itu. Kita punya musola ya bisa kira-kira 17 orang, 15-17 orang, kita sholat berjamaah. Selesai sholat kan zikir tuh. Udah bubar kan. "Wih, supir saya masih zikir Pak." Saya bilang, "Wah, dia praktekin." 2 minggu setelah itu Pak dia datang, "Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya hamil." Tuh, gua bilang juga apa ya? Karena janjinya Allah kan. Dengan istighfar yang ketiga wal banin, anak-anak. Ini ilmu ini Pak, saya selalu kalau diundang ke masjid manapun saya ajarin ilmu pertama ini. Waktu saya diundang ke Bank Mandiri, saya sampein ada direktur utamanya, ada vice presidennya. Vice presiden datang, "Pak Ustadz, bener Pak Ustadz, saya praktekin itu puasa, sekarang saya punya anak. 17 tahun Pak Ustadz nikah gak punya anak." Saya punya teman SMA, kira-kira 15 tahun nikah agak punya anak, saya kasih ilmu istighfar. Tapi caranya gitu. Setelah istighfar sambil bayangin anak, istri samperin, kalau sakit berobat dulu, punya anak 2. Yang ketiga wal banin. Siapa saja yang rajin istighfar, mengamalkan istighfar, maka dia akan Allah berikan anak-anak yang banyak. Yang jomblo insya Allah dikasih jodohnya, yang belum punya anak dikasih anak. Yang ketiga, yang keempat, wa yaj'al lakum jannatin. Siapa saja yang ahlul istighfar, yang rajin beristighfar, maka akan kami berikan dia jannat, kebun-kebun. Bukan cuma 1, kebun-kebun, lebih dari 1. Saya ketika baca ayat 12 ini bayangin Pak, saya orang visual. Di Arab ada kebun apa ya? Di Arab ada kebun apa Pak? Korma, apa lagi? Anggur di Madinah ada. Apa lagi? Zaitun, nggak ada. Zaitun di Palestina. Ada kebun rambutan, duren, gohok, sawo, mangga, melon, nggak ada. Jadi cuma ada kebun kurma, kebun anggur di Madinah dikit. Jadi
Di Arab itu Pak, orang yang paling kaya Arab itu bukan punya yang hotel ada jam gedenya gitu. Bukan. Orang paling kaya di Arab itu yang punya kebun korma. Cuma kebun korma umurnya bisa sampai 40-50 tahun. Jadi kebun itu adalah sumber penghasilan, sumber kekayaan, sumber pendapatan. Satu saat saya diundang ke Garuda Indonesia. Saya dulu direktur di Garuda Indonesia. Diundang sama dirutnya Emir Sattar dengan direksi-direksi. Saya diundang, saya suruh ngasih inspirasi, kasih motivasi. Saya kasih istighfar aja. Saya bilang, di sini Garuda nih, saya kan dulu di sini direktur juga. Ini yang paling banyak duitnya, yang paling gaji gede siapa? Pasti Pak Emir dong, direktur utama. Yang lainnya pasti di bawah direktur utama. Tapi mohon maaf Pak Emir, walaupun ente direktur utama gajinya gede, ente cuma dikasih buahnya doang, kagak dikasih kebunnya. Ente dikasih cuman gajinya doang. Kalau ibaratnya saya orang bisnis yang disebut dengan money machine, mesin duit, ente kagak dikasih mesin duitnya, dikasih cuman gajinya doang. Enggak dikasih kebun-kebunnya, dikasih buahnya doang. Tapi kalau orang ahli istighfar Pak, dikasih kebun-kebunnya, bukan satu. Bapak kerja nih, gaji berapa? 25 juta. Yaudah itu buahnya Pak, 25 juta. Tapi karena Bapak ahli istighfar, keluarga ahli istighfar, dikasih kebunnya Pak, dikasih money machine-nya, dikasih mesin duitnya Pak. Bapaknya sih kerja, gaji 25 juta. Anaknya 7, ngepres duitnya. Akhirnya ambil inisiatif, istrinya bisa masak, bikin catering. Cateringnya berkembang Pak, berkembang. Pesanan dari pabrik, yang dari Bogor banyak pabrik-pabrik, dari Cikarang segala macam. Saya punya jamaah saya itu punya catering, omsetnya sehari 40.000 pesanan sehari Pak. Di Cikarang, di MM 2000. Berapa perusahaan dia pegang? 40.000. Kali aja tuh 20.000. Segitu omset sehari. Jadi bagi orang yang ahli istighfar itu dikasih itu bukan cuman gajinya, bukan duit, dikasih sumber duitnya, dikasih money machine. Wa yaj'al lakum jannatin, akan kami berikan dia kebun-kebun. Pak, kita dapat kebun nih, dikasih kebun tapi nggak ada airnya. Mati nggak tuh kebun? Mati. Tapi ayat Al-Quran tuh indah. Ini baca surat Nuh ayat 12. Wa yaj'al lakum jannatin, kami kasih kebun-kebun. Yang kelima kasih wa yaj'al lakum anharo, kami kasih juga sungai-sungai, yang sungai itu mengaliri kebunnya Pak, kelilingin kebunnya dapat air, jadi kebunnya jadi subur, kebunnya jadi makmur, kebunnya jadi berbuah, kebunnya jadi lebat, kebunnya jadi subur. Jadi orang yang ahli istighfar itu dikasih money machine, dikasih mesin duitnya, dikasih sumber duitnya, dikasih juga omsetnya, dikasih juga ordernya. Wa yaj'alakum anharo, itu subhanallah. 5 apa? Bagi ahli istighfar yang Allah ampuni, dikasih dia yusris sama'alaikum mitrara, apa yang dia minta, dia inginkan, dia harap-harap, dia tunggu-tunggu, dia pengen-pengenin, dia idam-idamkan. Yusris sama'alaikum mitrara wa yumditkum bi amwalin. Yang kedua dikasih harta benda yang sifatnya fisik, rumah, mobil, villa, deposito, emas, perhiasan, perak. Wal banin, anak-anak atau anak buah yang banyak. Yang keempat, wa yaj'alakum jannatin, dikasih sumber duit, dikasih sumber penghasilan, dikasih money machine, mesin duit. Yang kelima, wa yaj'alakum anharo, kami kasih sumber duitnya, kami kasih ordernya, kami kasih omsetnya, kami kasih proyeknya. Dahsyat. Bisa dipraktekin? Praktekin. Ajarin kepada istrinya, kepada anaknya, kepada saudaranya, praktekin. Anytime, anywhere. Di mana saja, kapan saja. Ini amalan kecil, ini amalan remeh, ini amalan sepele, tapi kan saya baca ini Quran. Surat ke-71, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kalau saya banyak dosa, banyak bohong.
Tapi Allah la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah bohong. Yuk kita praktekin aja. Apalagi selama Ramadan ini nih, kita giatin aja tuh anytime, daripada kita bengong, daripada kita nyanyi, daripada kita nonton, daripada kita ini baca Quran capek, ya istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai ketiduran. Kenapa? Karena fadail, amal, fadilah, keutamaan dari istighfar minimum ini baru satu surat doang, Pak. Surat Nuh ayat 10 sampai 12, 10, 11, 12. 3 ayat itu 5 jazanya. Balasannya 5 yang spesifik, nanti dibaca lagi di rumah. Surat Nuh surat 71 10 sampai 12. Ya, saya mencoba menyampaikan, menganalogikan seperti itu, dan saya tanya kepada guru-guru saya, salah enggak? Benar. Enggak salah. Ya. Jadi benar. Jadi kalau dapat ilmu ya kita praktekin, kita kerjain. Ya mudah-mudahan hal yang sepele dan sederhana ini bisa Bapak Ibu praktekkan. Jangan cuma praktekin, ajarin kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, sehingga mereka yang punya persoalan bisa terselesaikan masalah-masalah kita, masalah-masalah mereka disebabkan dengan istighfar. Dan karena kita mengajarkan satu ilmu, satu kebaikan, yang mengajarkannya ketika dipraktikkan, ya kita mendapatkan pahalanya juga. Ini yang namanya pahala jariyah. Itulah fungsinya ilmu. Ini hal simple, sederhana, singkat yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Any question, gentlemen? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Apakah barangkali ada orang yang mempraktekkan tapi belum mendapatkan. Mungkin ada yang salah dengan istighfarnya, gitu kan? Apakah niatnya, apakah caranya, dan gambaran lebih istighfar yang bagaimana? Ya. Istighfar yang seperti apa? Saya tanya, ya baca aja istighfar. Orang janji Allahnya cuma begitu, gitu kan? Tapi ini Ustaz tahu betul surat Al-Baqarah yang dibaca pada imam kita kan, auzubillahi minasyaitonir wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku itu dekat. Bahkan dalam surat Qaf digambarkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher kita. Padahal ini urat leher nempel, Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wah. Aku akan mengabulkan semua doa, semua keinginan, semua harapan, semua permintaan. Ini ismul isyarah. Aku akan mengabulkan doa, permintaan, keinginan, harapan idza da'ani, apabila dia minta. Kita udah minta belum? Makanya supir saya ajarin ilmunya gitu. Lo istighfar, minta anak, sambil bayangin, visualization. Ini kalau saya punya nerangin setengah hari, Pak, pakai nama ilmunya. Kalau ilmu pakai ilmu modern, fisika kuantum, Pak. Ini fisika kuantum. Kita bayangin anak, datang. Tapi kalau pakai ayat Quran cuman gitu, iza sa'alaka ibadi anni fa inni qad ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila dia minta kepadaku. Apalagi kalau minta terus yakin, Pak, gitu kan. Yakin. Percaya. Kalau pakai fisika kuantum, bayangkan sudah terjadi. Bayangkan dikasih, itu lebih dahsyat lagi. Jadi melibatkan masalah IQ, EQ, membayangkan juga melibatkan tentang pikiran, perasaan, itu dahsyat. Tapi seringkali kita kan, ya kita baca aja, astagfirullah ya Allah, kayak pernah lihat kan ente YouTube kan, orang sambil tahu ya Allah, labbaik Allahumma fulus ya Allah,
Labbaik fulus ya Allah. Pernah lihat itu kan? Pernah ya? Orang Arab sebelahnya dengar. Indaka fulus, kamu mau dikasih black. Gimana ceritanya? Fulus, duit, minta Allah, duit ya Allah. Ada orang Arab dengar, ini orang minta duit, dikasih duit. Saya nggak tahu dia yang ngomong yakin apa enggak gitu kan, tapi dia ngucapin aja kan. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik fulus ya Allah. Labbaik fulus, labbaik fulus, labbaik fulus. Datang duitnya blok. Gimana cara kita jelasin ini? Kakak bisa dijelasin kayak gitu kan? Itu namanya iman. Kenapa kita percaya kita sholat? Karena kita yakin kepada Allah kan. Yakin nggak yakin? Ya udah, memang begitu aja. Tapi kalau kita tambah dengan keyakinan, tambah dengan ketakwaan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Allah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Allah Tuhan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja, akan kami berikan dia jalan keluar dari seluruh masalah hidupnya. Wa yarzuqhu, dan kami berikan mereka rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang enggak dia sangka-sangka. Kejar-kejar rezeki yang sono, yang sini datang Pak. Mana kita tahu Tuhan pemilik langit dan bumi. Tugas kita cuma berusaha doang. Ya. Terakhir saya pengen menutup dengan waktu. Semalam hujan, terpaksa terus banget Pak tempat saya. Kita sholat tarawih di rumah sama keluarga. Saya kasih kultum. Saya cerita tentang dua orang ulama Pak. Satu Imam Malik, satu lagi muridnya Imam Syafi'i. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Ini bicara tentang rezeki Pak. Saya pasti tahu juga. Imam Malik bilang begini, adapun yang berkaitan dengan rezeki, kamu yakin aja, pasti dapat. Udah gitu dong Pak. Dalilnya apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Dan tidak adalah makhluk yang melata di atas bumi ini. Makhluk yang melata apa Pak contohnya Pak? Ular. Apa lagi? Cacing. Iya kan? Illa Allahi rizquha. Semut jalan Pak. Kalau ular kan cuma begini, cacing cuma gini-gini doang. Itu illa Allah rizquha, dijamin sama Allah rezekinya. Imam Malik bilang begitu. Kalau Imam Syafi'i punya pandangan, tapi guru, bukankah kita tetap harus berusaha, bekerja? Nggak cukup cuma yakin doang, nggak cukup cuma doa doang. Dalilnya apa? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana burung yang terbang pagi hari dengan perut kosong, terbang dulu Pak, kemudian pulang sore hari kesangkarnya dengan perut kenyang. Jadi usaha dulu baru dapat. Saya tanya, antara guru sama murid, yang mana yang benar? Yang mana yang paling benar? Dua-duanya benar. Imam Maliki, Imam Mahzab, Imam Syafi'i, Imam Mahzab. Pengetahuannya dahsyat. Udah selesai diskusi di majelis ini, Imam Syafi'i, guru, permisi saya ada hajat sebentar keluar. Keluar Imam Syafi'i, keluar, di tengah jalan ketemu sama temennya. Assalamualaikum ya sahibi, wahai sahabatku, guruku Syafi'i. Aku lagi panen anggur nih, kurang orang, bantuin dong ya. Bantuin sama Imam Syafi'i, panen anggur. Panen. Selesai panen anggur, dikasih Imam Syafi'i satu keranjang anggur gede Pak. Bawa dia senang, gitu kan. Begitu senang mau pulang, wih inget, kalau saya kagak bantuin teman saya ini, saya kagak mungkin dapat anggur kan. Belok Pak ke masjid lagi, datang dulu, Assalamualaikum guru, duduk. Gimana Syafi'i? Wahai guru, lihatlah di depanmu ada anggur. Ini aku dapatkan setelah aku membantu temanku panen. Kalau aku nggak bantuin temanku panen, nggak mungkin saya dapat anggur. Kan Syafi'i bilang begitu kan? Gurunya senyum aja bilang, ya Syafi'i, engkau perhatikan bagaimana aku dari pagi sampai dengan siang hari ini menjelang sore ini
hanya mengajar di masjid, dan aku merasakan bagaimana hari ini panas luar biasa. Enak kali kalau makan anggur. Tiba-tiba engkau datang bawa anggur. Bismillah. Ya begitu, Pak. Ya, jadi memang kita punya Tuhan ini yang namanya Allah, Masya Allah, Pak. Udahlah, saya banyak persoalan, Pak, hidup itu. Ya, kita hidup udah umur begini, punya cucu, dari persoalan bisnis sampai pengadilan. Punya perusahaan saya dirampok orang. Saya punya sekolah nggak jauh dari sini, siswanya hampir 500, habis dirampok orang. Sama orang yang kita percaya, gurunya 57 habis, duitnya miliaran habis. Stres kita, orang tua hampir ratusan marah-marah. Saya bilang sama istri saya, kita bikin sekolah ini, Umi saya kasih sekolah ini kan untuk apa? Untuk dapat pahala. Ya kan? Bukan cari untung kan. Saya bayarin ini selama 17 tahun membiayai kan karena ingin dapat pahala, rezeki dari Allah. Enggak ngarip untung. Ya udah. Kalau kita cuma karena Allah, padahal 2 minggu lagi, Pak, itu kejadian tanggal 26 Desember berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Tanggal 14 Januari itu tahun ajaran baru. Tidak ada murid dari hampir 500, tidak ada guru 57 karena diambil semua, tidak ada manajemen yang merampok, dan tidak ada duit, miliaran habis. Tapi kita putuskan, bismillah, jalan lagi. Kita masih punya Tuhan yang namanya Allah kan. Saya cuma gitu selalu. Kita punya Tuhan yang namanya Allah kan. Iya, kalau Tuhan kita namanya Allah, beres. Bangun tengah malam, ini ada waktu 2 minggu, bangun angkat tangan, Pak. Angkat tangan tinggi-tinggi, minta aja. Tanggal 14 jalan, Pak. Siswanya balik 30%. Duit ada yang chip in hampir 5 miliar. Guru dapat 33 guru. Manajemen ada manajemen baru. Ya karena kita punya Tuhan yang namanya Allah. Kalau Tuhan kita namanya Allah, beres, Pak. Nah, itu bicara levelnya iman. Kalau ke iman udah kagak banyak hal yang irasional, kagak mungkin, Pak. Ya iman. Ya bagi Allah kan iza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun, udah gecel-gecel aja. Nah itu makanya perlunya nih Ramadan, saatnya kita ngecas lagi, Pak. Ngecas iman kita nih selama 30 hari. Tilawah Al-Quran, saum, sholat duha, qiyamul lail, ya, sedekah dan segala macam, kita cas lagi. Mudah-mudahan setelah, karena kita udah cas lagi, udah bersih lagi, doa kita dari bumi ini tembus ke langit, kagak nyangkut, Pak. Yang bikin nyangkut doa kita ini gara-gara dosa kita, Pak. Dosa kita nyangkut, cek. Nah, mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa membersihkan diri kita sehingga doa kita langsung kepada Allah. Ya, dan doanya orang yang berpuasa kan Masya Allah, dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad. Ya, saya juga dapat amalan juga tuh. Ini saya belum tanya nih. Jadi salawat Jibril katanya. Wajah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad iftah lana, atau iftah li kulla mughlaq. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad iftah li, bukakanlah untukku kulla mughlaq, semua yang terkunci. Rezeki kita terkunci, jodoh kita terkunci, anak kita terkunci, ya, semua yang terkunci kita minta dibukakan. Ya, bertawasul kepada Nabi Muhammad, ya. Tapi saya belum tanya lagi sama guru saya ini. Ini yang ngajarin, ya, habaib. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad iftah li kulla mughlaq, bukakan untukku kulla mughlaq, semua yang terkunci. Tapi begitu saya kalau dapat ilmu tanya dulu, ya. Tapi kalau saya pikir dari sekedar cuman baca Indonesia, saya kilas bagus. Iftah li kulla mughlaq, ya Allah, bukakanlah untukku. Kalau saya iftah lana, bukanlah untuk diriku dan keluargaku, kulla mughlaq, semua yang terkunci. Kadang-kadang kita nggak nyampe terkunci, makanya anak-anak kita ajarin supaya ayo bantu anak-anak dengan doa, bantu dengan salawat. Siapa tahu kita punya anak yang belum balik, mudah-mudahan doanya dia yang didengar, gitu kan. Atau di antara keluarga kita ada yang doanya dikabul sama Allah untuk kita semua. Tapi belief, kalau kita melakukan sesuatu dengan yakin, itu dahsyat.
Kadang-kadang ya udah kita baca doang aja, amalin doang gitu kan. Saya tahu labbaik Allahumma labbaik, fulus ya Allah fulus, labbaik Allahumma labbaik, fulus ya Allah, dikasih fulus. Ya gimana ngejelasinnya ya? Tapi itu kan kita tonton videonya, fakta nyata real. Begitu Ustaz ya, curug ya. Cukup ya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kabartul majid, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Hah? Live. Enggak. Oh. Itu